Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul kembali di Majelis Ta'lim Al-Fatih ini untuk melanjutkan kajian kita sebagaimana biasa. Salawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersalawat kepada beliau, kita ini merupakan salah satu di antara umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati sahibul majlis Al-Fadil Al-Ustadz Ferry Saptadi Putra. Semoga beliau beserta keluarga senantiasa dalam limpahan rahmat dan karunia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati tuan-tuan guru, para ustadz, ustazah, bapak ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semuanya dalam limpahan rahmat dan karunia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dan senantiasa dalam kondisi sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita malam hari ini membahas kajian tauhid. Ya, masih dengan membaca kitab Al-Jawahirus Saniyah. Yang mana pembahasan kita masuk kepada sifat wajib qiyamuhu binafsi di halaman ke-7. Iya, kemarin terakhir bahasan apa kita? Tauhid. Wadaniya kan? Sekarang qiyamu binafsi. Bapak ibu hadirin wal hadirat, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertatap muka. Ya, mudah-mudahan sehat semua kan Bu ya. Alhamdulillah dari rindu kita ya. Insyaallah dapat kesempatan untuk bertemu kembali. Di halaman ke-7 baris ke-7 halaman 7 baris ke-7, yaitu pembahasan sifat qiyamuhu binafsi. Kita baca terlebih dahulu kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya mujibas sa'ilin. Dan keempat, qiyamuhu binafsi. Sifat wajib yang keempat yaitu qiyamuhu binafsi. Maknanya bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tiada berkehendak kepada zat yang lain dan tiada berkehendak ia kepada mukhassis, yakni fa'il yang menjadikan. Artinya zat Allah itu terkaya ia daripada zat yang lain, berdiri ia dengan dia, karena bahwasanya jikalau berkehendak ia kepada zat yang lain, ia berdiri dengan dia, niscaya adalah ia sifat. Karena bahwasanya tiada berkehendak kepada zat itu melainkan sifat.
Dan jikalau ada ia sifat, niscaya tiada bersifat ia dengan sifat ma'ani, dan tiada bersifat ia dengan sifat maknawiyah. Dan Tuhan kita itu bersifat ia dengan keduanya, maka tertentulah adanya itu zat, tiada sifat. Baik, sifat wajib bagi Allah adalah qiyamu binafsi. Qiyamuhu binafsi. Apa itu qiyamu binafsi? Kalau kita dulu mengartikannya berdiri dengan sendirinya. Apa maksud berdiri dengan sendirinya? Qiyamuhu binafsi, maksudnya atau maknanya dua. Yang pertama, qiyamu binafsi maknanya yang pertama, Allah tidak butuh mukhassis. Ya, jadi qiyamuhu binafsi, Allah wajib bersifat dengan sifat qiyamuhu binafsi. Apa makna qiyamuhu binafsi? Maknanya ada dua. Yang pertama, Allah tidak butuh mukhassis. Apa itu mukhassis? Mukhassis itu adalah zat yang menjadikan dia. Contohnya begini, Allah ada, kita ada tidak? Ada, ya. Allah ada, kita juga ada, sama-sama ada. Apa perbedaannya? Adanya Allah, tidak ada yang menjadikan dia. Makanya dikatakan Allah tidak butuh mukhassis. Kalau adanya kita, karena ada yang menjadikan kita, ada yang menciptakan kita. Ya, maka yang menciptakan kita disebut mukhassis. Siapa mukhassis kita? Yang menciptakan kita siapa? Allah. Ya, jadi saya ulang sekali lagi. Allah wajib bersifat qiyamuhu binafsi. Qiyamuhu binafsi maknanya dua. Yang pertama, Allah tidak butuh mukhassis. Ya, Allah tidak butuh mukhassis. Apa itu mukhassis? Mukhassis itu adalah zat yang menjadikan dia. Nah, maka kalau kita contoh, Allah ada nggak, Bu? Ada. Kita ada juga tidak? Ada juga kita. Sama-sama ada. Allah ada, kita ada. Sama-sama ada. Lantas apa bedanya adanya kita dengan adanya Allah? Kalau adanya kita, ya, itu butuh mukhassis. Ya, kalau adanya Allah tidak butuh mukhassis. Jadi apa bedanya adanya kita dengan adanya Allah? Karena sama-sama ada ini. Apa bedanya? Kalau adanya Allah tidak butuh mukhassis. Dalam arti adanya Allah bukan karena ada yang menciptakan dia. Ya, bukan karena ada yang menciptakan dia. Kalau seandainya Allah itu ada karena ada yang menciptakan dia, maka yang layak disebut Tuhan harusnya adalah zat yang menciptakan dia, yang menciptakan Allah. Berarti Tuhannya nanti berbilang, ya, nggak mungkin Tuhan itu berbilang. Tuhan itu wajib esa, satu. Nah, itu yang pertama. Allah itu ada. Adanya Allah tidak butuh mukhassis. Mukhassis itu apa maksudnya, Ustaz? Maksudnya Allah ada bukan karena ada yang menciptakan dia. Berarti Allah ada dengan sendirinya, Ustaz? Enggak juga. Ya, karena Allah adanya itu tidak berawal. Pembahasan sifat apa itu? Yang dulu udah lewat itu. Sifat qidam. Allah Ta'ala ada. Adanya Allah ya tidak didahului oleh tiada. Kan gitu? Ya, beda sama kita. Kita ini ada. Kita ini ada. Ya, kita ini ada. Adanya kita didahului oleh tiada. Dalam arti kita ada, asalnya dulu kita tidak ada. Kemudian Allah menciptakan kita sehingga kita menjadi ada. Nah, adanya kita sekarang didahului oleh tiada. Ya. Nah, kalau Allah Ta'ala tidak begitu. Allah ada. Adanya Allah tidak didahului oleh tiada. Ya, dalam artian
Sebelum segala sesuatu ada di alam ini, yang ada pada waktu itu hanya Allah Ta'ala saja. Disebut dengan namanya masa azali, masa di mana belum ada segala sesuatu selain Allah. Nah, jadi kembali tadi ke masalah mukhasis tadi, Allah ada, wajib kita imani Allah Ta'ala itu ada. Kalau kita katakan Allah tidak ada, kita dihukumi kafir. Ya, siapa yang mengingkari Allah ada, ya, maka dihukumi kafir. Wajib kita imani Allah itu ada. Nah, adanya Allah itu seperti apa? Adanya Allah itu tidak butuh dia kepada mukhasis. Mukhasis itu apa? Zat yang menjadikan dia. Ya, jadi Allah nggak butuh mukhasis. Kalau Allah butuh mukhasis, berarti ada Tuhan selain Allah. Berarti Allah itu baharu, kan gitu. Padahal Allah bersifat kidam, pembahasan kita yang lalu. Nah, jadi bedanya itu, Allah ada, kita ada, sama-sama ada. Apa bedanya adanya kita dengan adanya Allah? Adanya kita dengan adanya Allah. Adanya Allah tidak butuh mukhasis. Kalau adanya kita gimana? Butuh kepada mukhasis, zat yang menciptakan kita. Kalau nggak ada yang menciptakan kita, nggak mungkin kita ada di dunia ini. Ya, tidak mungkin kita ada sekarang karena ada yang menciptakan kita. Yang menciptakan kita siapa? Allah. Allah itu disebut mukhasis dalam istilah tauhidnya. Ya, nanti kalau rada-rada bingung, lihat siaran ulangnya di channel Al-Fatih ya di YouTube. Ya, jangan lupa like, share, and subscribe. Tuh, kalau belum begitu paham. Baik. Jadi Allah wajib bersifat qiyamuhu binafsi. Qiyamuhu binafsi maknanya berapa tadi? 2. Yang pertama, qiyamuhu binafsi maknanya Allah tidak butuh mukhasis. Mukhasis itu artinya zat yang menciptakan dia. Ya. Nabi Isa dianggap orang sebagai Tuhan. Sebagian orang menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan. Nabi Isa ada. Tapi adanya Nabi Isa itu ada zat yang menciptakan dia. Ya, kalau dalam istilah tauhid, zat yang menciptakan dia apa namanya tadi? Mukhasis. Harusnya yang disembah itu bukan Nabi Isa-nya, tapi zat yang menciptakan dia. Siapa yang menciptakan Nabi Isa? Allah. Maka yang harusnya disembah adalah Allah, bukan Nabi Isa-nya. Itu kalau logika kita. Ya, dalil akli namanya, dalil logika. Nah, itu dia harus kita pahami. Kedua, Allah wajib bersifat dengan sifat qiyamuhu binafsi. Makna yang kedua, Allah tidak butuh mahal. Jadi qiyamuhu binafsi maknanya 2. Allah tidak butuh mukhasis. Kedua, Allah tidak butuh mahal. Mahal itu apa? Tempat. Ya, jadi Allah tidak butuh tempat. Ya, karena Allah tidak bertempat. Allah maujudun bila makanin. Ya, Allah maujudun bila makanin. Allah ada, Allah tidak bertempat. Jadi sifat qiyamuhu binafsi dengan makna yang kedua, Allah tidak butuh mahal. Mahal artinya tempat. Allah tidak butuh tempat, artinya Allah tidak bertempat. Jadi Allah tidak di langit, Allah tidak di atas, Allah tidak bersemayam di atas arash, Allah tidak di depan kita, Allah tidak di belakang kita, Allah tidak di kanan kita, Allah tidak di kiri kita, Allah tidak di bawah kita, Allah tidak berbaur dengan tubuh kita. Kenapa? Allah tidak bertempat. Jadi cukup kita imani Allah itu ada. Dan adanya Allah tidak bertempat sama sekali. Kenapa demikian? Allah tidak butuh tempat. Karena Allah
Allah sudah ada sebelum tempat itu berada. Dari logikanya begini. Tadi ada namanya masa azali. Apa itu masa azali? Masa di mana belum ada segala sesuatu pun melainkan Allah. Yang ada hanya Allah saja. Ini Allah. Yang ada hanya Allah aja. Itu namanya masa azali. Kemudian Allah menciptakan alam. Adalah bumi, langit, termasuk menciptakan tempat. Berarti mana yang dulu ada? Allah atau tempat? Allah. Karena Allah sudah ada sebelum tempat itu berada. Kita contohkan arash. Karena banyak di luaran sana akidah-akidah sesat. Ya, banyak di luar sana akidah-akidah menyimpang yang menyatakan Allah itu bersemayam di atas arash. Ya, banyak itu akidah menyimpang. Ya, akidah yang mengatakan Allah bersemayam di atas arash itu akidah menyimpang. Berarti mereka meyakini Allah bertempat di atas arash. Mana dulu lebih ada? Allah atau arash? Allah. Ya, belum ada segala sesuatu melainkan Allah. Kemudian Allah menciptakan arash. Ya, jadilah arash itu. Bila dikatakan Allah bersemayam di atas arash, ya, yang ada pada waktu itu hanya Allah. Kemudian Allah menciptakan arash. Arash itu tempat atau tidak? Tempat, ya. Allah menciptakan arash. Kemudian kita katakan Allah bersemayam di atas arash. Maka pertanyaannya, sebelum Allah menciptakan arash, Allah di mana? Itu pertanyaannya. Kalau memang Allah bertempat, yaitu dengan menjadikan arash sebagai tempat bersemayam bagi zatnya, sebelum Allah menciptakan arash ini, Allah di mana? Nggak akan kejawab oleh mereka. Paling mereka berdalih, jangan ditanya-tanya itu, jangan diakal-akalin. Allah nggak bisa jadinya diakal-akali. Patuhi aja dalil. Agama kita agama dalil. Dalil itu ada Al-Quran, ada Sunnah, dan ada dalil akli, dalil logika. Agama kita bukan agama dogmatis. Tahu agama dogmatis? Agama dogma, pokoknya Tuhan itu Esa, Esa itu 3. Kok bisa Esa tapi 3? Gak usah kau tanya-tanya, imani aja. Itu namanya agama dogmatis. Agama kita bukan agama dogmatis, tapi agama kita agama dalil. Baik dalil nakli maupun dalil akli. Jadi nggak bisa kita katakan Allah Ta'ala berfirman Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Itu dalil akli atau dalil nakli? Dalil nakli, dalil dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ayat ini yang sering dijadikan mereka sebagai dalil Allah bersemayam di atas arsy. Jangan diakal-akali zat Allah, katanya. Tadi kan pertanyaan kita, mana dulu ada? Allah atau arsy? Tentu Allah lah. Allah sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Kemudian Allah menciptakan arsy. Oke. Kemudian kita katakan Allah bersemayam di atas arsy. Berarti Allah bertempat di atas arsy. Pertanyaannya, sebelum Allah ya menciptakan arsy, Allah tempatnya di mana? Mereka nggak bisa jawab itu. Lantas mereka pasti mengatakan, ente harus percaya dalil. Ya, masa ente nggak percaya dalil dari Al-Quran? Allah berfirman Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Nah, ini saya katakan, kalau model percaya gitu, itu namanya agama dogmatis. Ya, jadi ajaran Wahabi itu dogmatis, bukan ajaran dalil. Kita ini dalil. Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ya, maka dalil aklinya sesuai enggak dengan fakta kebenaran? Kan ma'rifatullah itu kan definisinya itu kan. Ya, pengetahuan yang jazam. Apa definisi ma'rifah kemarin? Pengetahuan yang jazam, keyakinan yang mantap. Ya, yang mana keyakinan itu yang tidak dapat digoyahkan. Kemudian keyakinan yang mantap itu harus sesuai dengan fakta realita, harus sesuai dengan kenyataan, andalilin yang diperoleh dari dalil. Jadi kiamuhu binafsi, ya,
Maknanya yang kedua, Allah tidak butuh mahal. Mahal itu artinya tempat. Jadi Allah tidak bertempat. Allah nggak butuh tempat. Karena Allah maha kaya. Kalau dikatakan Allah bersemayam di atas arasy, berarti Allah tidak maha kaya. Kenapa Allah tidak maha kaya? Sebab berarti dia berhajat kepada arasy. Kalau nggak ada arasy, dia nggak bisa bersemayam di atasnya. Paham kan? Berarti dia butuh kepada arasy. Kalau dia butuh berhajat kepada arasy, berarti Allah tidak maha kaya. Allah itu maha kaya tidak? Maha kaya. Maksud al-ghaniyu, ya, daripada salah satu asmaul husna. Disebut di dalam kitab Qul Hazihi Sabili, karya daripada As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah. Ya, ada nama kitabnya Qul Hazihi Sabili. Salah satu dari asmaul husna adalah al-ghaniyu. Ada nggak al-ghaniyu dari salah satu asmaul husna? Ya. Al-ghaniyu. Apa arti al-ghaniyu? Yang maha kaya. Maksud maha kaya itu jangan kita pikirkan berapalah uang Allah Ta'ala. Mana butuh Allah Ta'ala sama duit? Untuk apa sama dia duit? Ya, berapa banyaklah kekayaan Allah. Maksud al-ghaniyu, Allah maha kaya. Maksudnya itu adalah bahwa ya, zat Allah tidak butuh mukhasis dan zat Allah tidak butuh mahal, nggak butuh tempat. Intinya Allah tidak berhajat kepada makhluknya, tapi makhluklah yang berhajat kepada Allah. Allah tidak butuh makhluk. Andai makhluk manusia di dunia ini semuanya ini dari barat ke timur semuanya manusia, tidak ada yang menyembah Allah, Allah nggak rugi. Ya, Allah tidak rugi. Kenapa? Karena Allah tidak butuh, tidak berhajat kepada makhluk. Tapi makhluklah yang berhajat kepada Allah. Kenapa? Karena Allah maha kaya. Kalau Allah berhajat kepada makhluk, berarti Allah tidak kaya. Maka oleh sebab itu, Allah tidak butuh tempat. Jadi Allah tidak butuh arasy untuk menjadikan tempat bersemayam bagi zatnya. Kalau Allah bersemayam di atas arasy, berarti Allah butuh kepada arasy itu. Ya, kalau saya dikatakan duduk di kursi, berarti saya butuh kursi. Kan gitu kan, untuk saya duduk di atasnya, di kursi ini. Ya, tidak mungkin saya dikatakan duduk di kursi kalau kursinya nggak ada. Maka ketika saya dikatakan bersemayam di atas kursi, maka saya butuh kursi untuk bersemayam atau duduk saya. Nggak mungkin saya dikatakan duduk kalau tidak ada kursinya. Berarti saya berhajat kepada kursi ini untuk saya duduk di atasnya. Berhajat artinya saya butuh kepada kursi. Kalau Allah, nggak mungkin Allah butuh kepada makhluk. Siapa kali lupanya makhluk itu? Ya, kalau dikatakan Allah bersemayam di atas arasy, berarti Allah butuh arasy untuk bersemayam bagi zatnya. Kemudian kita paham dari ayat Al-Quran bahwa arasy itu dipikul oleh 4 orang malaikat. Arasy dipikul 4 orang malaikat. Berarti Allah berhajat kepada 2 makhluk. Pertama, Allah berhajat kepada arasy untuk bersemayam di atasnya. Kedua, Allah berhajat kepada 4 orang malaikat yang memikul arasy. Ya, nggak mungkin Tuhan butuh kepada kita. Kitalah yang butuh kepada Allah. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya satu. Kalau ada yang mengatakan Allah bersemayam di atas arasy, Allah bertempat, itu akidah menyimpang. Ya, itu aja yang perlu ibu-ibu pegangi. Dari penjelasan yang panjang saya sebutkan tadi, ya, cukup kita imani Allah bersifat qiyamu binafsi. Apa maknanya? Pertama, cukup kita imani adanya Allah bukan karena ada yang menjadikan Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Satu. Kedua, wajib kita imani Allah bersifat qiyamu binafsi. Apa makna kedua? Allah tidak butuh mahal. Maksudnya Allah tidak bertempat. Udah itu aja. Berarti kalau nanti Bapak Ibu dengar ada ceramah-ceramah, pengajian-pengajian
buku-buku yang dibaca, siaran-siaran di radio yang mengatakan Allah di langit, itu kita udah tahu, ini menyimpang nih ajarannya. Betul apa enggak? Ya, menyimpang. Ya, kalau ada yang mengatakan Allah bersemayam di atas arasy, itu juga kita tahu enggak betul. Ini ajaran ini menyimpang. Ya, kenapa menyimpang? Karena menyatakan Allah bertempat, sementara Allah tidak bertempat. Udah, itu aja kesimpulannya. Wajib kita imani Allah bersifat qiyamuhu binafsi. Ya, apa maksudnya? Allah tidak butuh tempat. Berarti kalau ada yang mengatakan Allah di langit, ini ajaran nggak benar. Kalau ada yang mengatakan Allah bersemayam di atas aras, ini ajaran yang tidak benar. Ya, paham ya ibu-ibu ya? Itu aja kesimpulannya. Allah nggak bertempat. Jadi jangan kita tanya, Ustaz, kalau Allah nggak bertempat, jadi Allah di mana? Ya udah jelas nggak bertempat, jangan ditanya di mana. Karena pertanyaan di mana itu menghasilkan jawaban tempat. Ya, jangan dikatakan Allah bersemayam di aras, jangan dikatakan Allah di langit. Ya, karena Allah di mana-mana itu juga nggak betul. Allah ada di mana-mana itu juga pernyataan yang keliru. Kalau dikatakan Allah ada di mana-mana, berarti Tuhannya banyak lah. Ya, Tuhannya banyak, ada di Galang, ada di Medan, kan gitu kan? Namanya Tuhannya ada di mana-mana. Jadi tidak benar pernyataan yang mengatakan Allah ada di mana-mana. Yang jelas Allah Tuhan kita, Allah itu ada, Allah tidak bertempat. Ya, karena Allah sudah ada sebelum tempat itu ada. Ya, jadi Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, itu aja yang kita pegangi. Ya, sebagai kita melepaskan fardu ain saja. Cukup kita imani ya Allah tidak bertempat. Mana dalilnya? Ya, surah apa yang menyatakan ada lafaz al-ghaniyun, al-ghaniyun hamid? Ada kan ayat itu kan? Allah maha kaya. Maksud maha kaya itu yaitu Allah tidak butuh mukhasis, Allah tidak butuh mahal, yaitu tempat. Pokoknya itu aja kesimpulannya. Ya, kalau ada yang mengatakan Allah di langit, benar atau salah? Kalau ada yang mengatakan Allah bersemayam di aras, benar atau salah? Udah tahu Bapak Ibu. Kalau ada yang mengatakan Allah di mana-mana, benar atau salah? Salah. Yang benar? Allah tidak bertempat. Udah gitu aja kesimpulannya. Kenapa Allah tidak bertempat? Allah sudah ada sebelum tempat itu ada. Mana dalil Al-Qur'annya? Al-Ghaniyun Hamid. Allah Ta'ala berfirman, Al-Ghaniyun Hamid. Ghaniyun itu maha kaya. Maha kaya itu maksudnya itu tidak butuh mukhasis, tidak butuh tempat. Udah kesimpulannya. Maka saya katakan, hijrah itu bukan cuma sebatas merubah penampilan. Ya, anak-anak muda wabil khusus, hijrah itu bukan sebatas merubah penampilan. Tapi hijrah itu selain dia merubah penampilan, yang dari asalnya tidak tahu rukun wudhu menjadi tahu rukun wudhu. Yang tadinya tak tahu mandi wajib, tahu cara mandi wajib. Yang tadinya tidak tahu tentang rukun-rukun sholat, syarat sholat, sunnah sholat, dia tahu tentang itu. Dan yang tadinya ya tidak mengenal tentang Tuhan, dia sedikit demi sedikit paham. Itulah hijrah sejati. Jadi hijrah itu ngaji. Kalau ada orang hijrah merubah penampilan, ya, tapi nggak mau ngaji, itu bukan hijrah, cuma masang status baper melulu. Ya, pengennya nikah muda melulu. Itu bukan hijrah itu. Hijrah itu ngaji. Andailah mereka-mereka yang baru hijrah duduk di majelisnya ilmu, majelisnya ulama, yang ilmunya itu sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW, ya, secara otomatis orang yang hijrah itu nggak akan ada jadi paham Wahabi, Salafi atau lainnya. Ya, kebanyakan sekarang orang anak-anak muda wabil khusus terkontaminasi kebanyakan paham Salafi, Wahabi atau paham-paham ya menyimpang selain daripada itu. Ya itu karena sebab semangat beragamanya tinggi, tapi semangat belajarnya kurang. Harusnya semangat beragama dibarengi dengan semangat belajar ilmu supaya hijrahnya tidak keliru. Ya, hijrah itu harus apa? Ngaji. Ya, hijrah itu harus ngaji. Bukan cuma penampilan aja yang berubah. Ya, dulu nggak pakai cadar. Alhamdulillah istiqomah. Tapi jangan lupa ngaji. Bukan dulu yang udah bercadar
Ya sekarang, dulu waktu nggak bercadar nggak pernah fotonya terpampang di media sosial karena nampak wujud aslinya. Sekarang sudah bercadar, ya makin banyak fotonya di media sosial. Ente mau bergaya apa mau hijrah? Ya ini tolong kasih tahu nih sama adik-adik kita nih, ya kalau udah bercadar istiqomah, alhamdulillah. Cuma jangan berubah wataknya dari yang belum bercadar nggak pernah pampang fotonya di media sosial, giliran sudah bercadar makin banyak fotonya di media sosial. Mau ngapain hijrahnya? Mau nyari cowok? Ya makanya tadi saya buat status, jangan jadikan agamamu untuk memenuhi hasrat-hasrat duniamu. Itu kalau disarahkan banyak itu penjelasannya. Salah satunya itu merubah penampilan yang perempuan misalnya. Dulu nggak pakai cadar, sekarang pakai cadar. Ngapain? Nyari perhatian ikhwan-ikhwan, aki-aki, ya, bukan aki-aki, aki-aki, ya, aki-aki, uti-uti, busi, ya, aki wa busi, ya. Itu kebanyakan begitu, ya. Memang niat nggak ada yang tahu, cuma indikatornya kita bisa lihat. Kalau memang betul-betul hijrah, yang dulu nggak pakai cadar, sekarang pakai cadar, seharusnya bertambah malu untuk terlihat. Karena hakikat bercadar itu apa? Ya, menanamkan rasa malu terlihat wajah oleh lawan jenis. Itu hakikat bercadar, menutup muka, menutup wajah. Ya, kenapa malu terlihat oleh laki-laki bukan mahram? Ini semakin bercadar, semakin pengen terlihat, pengen terkenal di media sosial, di Facebook. Mau ngapain? Bukan berarti kita katakan lebih bagus wanita nggak menutup aurat, Ustaz, daripada menutup aurat, foto-foto, sama buruknya, ya, sama jeleknya, Karena kata Imam Al-Haddad apa? Ya, karena kita begini, nggak berjilbab nggak apa-apa, Ustaz, yang penting akhlaknya baik, daripada berjilbab akhlaknya buruk, kan gitu kan? Justru, ya, tak berjilbab itu menunjukkan jeleknya hati. Karena penampilan zohir ini menjadi gambaran hati kita. Ya, nggak berjilbab nggak apa-apa, Ustaz. Yang penting hatinya. Hati-hati bercakap. Ya, tak berjilbab, tak menutup aurat, itu tak menjadi pertanda jeleknya hati. Kenapa? Karena penampilan zohiriyah kita, lahiriah kita, apa yang keluar dari penampilan lahiriah kita, itu menjadi gambarannya hati kita. Ya. Mata liar, ya, nggak bisa jaga pandangan dari yang haram. Kenapa? Jelek hati. Mulut, ucapan suka nyakiti orang lain, ngehina, ngerendahi orang lain, ngeremehi orang lain, menghujat orang lain, menggibahi orang lain, itu karena buruknya hatinya. Jadi apa yang keluar dari lisan kita itu menjadi gambaran hati kita. Lihat, ya, kalau lisan kita banyak menyakiti hati orang lain, ngerendahin orang lain, ya, ucapan-ucapan kita melukai banyak, ya, hati orang lain, itu jadi gambaran jelek dan buruknya hati kita. Hatta penampilan kita, ya, penampilan kita itu menjadi gambaran daripada hati kita. Ya, tapi walaupun demikian, ya, tidak selamanya orang yang berpenampilan soleh atau solehah baik pula hatinya, tak selamanya. Tapi itu menjadi indikator. Jadi jangan dikatakan nggak berjilbab nggak apa-apa, yang penting hatinya, yang penting akhlaknya. Justru Anda nggak berjilbab menunjukkan gambaran hati Anda jelek. Ya, itu dibaca dalam kitab Risalatul Mu'awanah. Nah, jadi itu nasihat kita. Hijrah itu ngaji di mana aja, yang penting Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ustaz Peri kan nggak marah kan kalau jemaah Al-Fatih ngaji di mana gitu kan? Nggak apa-apa kan, yang penting Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, nggak ada masalah. Yang penting ngaji di mana aja. Nggak sempat malam Rebo, di mana ada ngaji? Jangan banyak alasan. Kenapa nggak ngaji di Taklim Al-Fatih malam Rebo? Kerja, Ustaz. Hari apa yang libur? Malam Ahad. Cari di mana majelis yang ngajinya malam Ahad. Orang cerdik akan mencari berbagai macam solusi. Orang malas ada solusi pun nggak akan ngaji. Itu aja bedanya. Orang cerdik mencari berbagai macam solusi. Kalau memang udah dasarnya malas,
ada solusi pun nggak ngaji. Contoh hujan, sikit aja hujan. Orang cerdik, mana nih supaya bisa ngaji? Ada mantel, ngaji. Ya, misalnya dicari berbagai solusi. Yang punya banyak duit rezeki, ya, ada dapat bonus Grab, naik Grab. Ya, nah, misalnya, ada ini kan masalah contoh solusi. Ya, oh tetangga tuh punya becak mesin katanya. Udah gue isikan aja minyaknya, misalnya kan, bawa. Kan maksudnya kita mencontohkan mencari berbagai macam solusi. Yang dipikirkannya cemana supaya tetap ngaji. Itu orang cerdik. Tapi kalau orang malas, terang benderang pun di langit nggak akan datang ke ngaji. Malah dia nyari-nyari alasan. Ya, itu orang malas. Memang dasarnya malas. Terang cuaca pun nggak akan ngaji. Bahkan carinya alasan supaya tidak ngaji. Kemarin diajak ngaji malam Rabu katanya hujan. Ini malam Rabu ini nggak hujan, ayo ngaji. Enggak lah Wak, katanya ya. Besok ada PR, ya, segala macam. Banyak kali kerja gini, oke. Malam Rabu nanti ditanya lagi. Cemana besok malam hari libur? Kebetulan hari Rabunya hari libur kan gitu kata tanggal merah. Ayo ngaji. Enggak lah Wak, memang dasar malas. Ya, malas. Ya, kita contoh aja, nggak dalam ngaji aja, dalam semuanya. Orang yang terlalu banyak mencari alasan-alasan untuk tidak berbuat itu tanda orang malas. Ya, berbeda dengan orang yang cerdik. Ya, menurut logika nggak bakal bisa melakukan, tapi dia mencari solusi supaya gimana tetap berbuat. Itu. Tinggal kita lihat diri kita sendiri. Kesimpulannya tadi nasihat intinya nggak ada hijrah selain ngaji. Ya, hijrah bukan merubah penampilan sahaja, ya. Dan saya nasihat kepada wanita wabil khusus yang sudah berhijrah, yang udah pakai cadar, malulah, tanamkan sifat malu di dalam diri, dalam hati, dalam jiwa. Ya, karena hakikat menutup wajah itu karena rasa malu. Kenapa kau tutup wajahmu? Malu aku dipandang laki-laki. Karena itu hakikatnya. Ini semakin tertutup, semakin ingin terlihat. Ya, Ustaz jangan nuduh. Itu kan urusan niat, urusan hati. Cuma indikatornya, kalau bahasa fikihnya korinah dalam bahasanya. Ya, korinahnya itu dia begitu. Walaupun nggak semua kan begitu kan, korinahnya begitu secara umum. Ya, harusnya udah semakin bercadar, fotonya dulu yang di Facebook malah nggak terlihat. Ini dulu belum bercadar nggak ada fotonya. Giliran bercadar cuma nampak matanya kan orang penasaran. Laki-laki ini penasaran, cantik nggak nih ya? Ini laki-laki pun buaya juga, ya. Carinya bercadar-cadar. Siapa nih di sini? Ayo. Yang nampak cewek bercadar dikit, akhwat bercadar di add. Ya. Nanti kalau di Instagram nampak yang bercadar sedikit di follow. Ya, mulailah itu sok-sok jaim. Assalamualaikum ukhti. Ya, datang yang perempuan, waalaikumsalam. Tengok dulu fotonya sama perempuan. Ya, kalau besarung, ganteng, manis, ya kan langsung dibalas itu. Nah, tapi kalau nggak memikat hati, di-read pun enggak. Ya, dibaca pun enggak itu pesannya. Ini fakta realita ini kita hadapi di kalangan anak muda nih. Ya, begitu dilihat, oh manis juga abang ini. Oh ini pula lelaki bersarung kan gitu kan, berkopiah paling tidak. Manis pula. Barulah dibalas. Waalaikumsalam. Akhi katanya. Yang laki-laki ini, oh ya, yang namanya buaya dikasih celah, dibalas sedikit, mainlah ularnya. Ya, ularnya dilepaskan ularnya dari kotak tuh ya, cari cara untuk memikatnya. Mula-mula ditanya, "Ukti, jemaah majelis taklim Al-Fatih juga ya?" Akhi kok tahu kan gitu kan? Iya, anak, maaf ya, anak tadi buka-buka FB antum sih, anak antum gitu ya. Nah, walhasil ya makin lama makin main ular tuh. Di mana rumahnya Ukti? Oh di sini, oh nggak jauh dari rumah saya, tapi kan jauh itu ke rumah Ustadz Ferry ngaji. Udah gini aja, nanti kalau ngaji barengan aja kita. Iya kan gitu kan? Ada yang kayak gitu? Ada, tapi lagi nggak datang kayaknya. Ya. Saya kasap sikit-sikit. Ya. Jadi ada yang itu, ya. Asal muasalnya ada ngaji. Kata yang perempuan masih malu juga. Masa kita kan nggak muhrim bang, katanya nggak akhi lagi kan gitu kan, udah berubah panggilan tuh kan semakin akrab kan gitu kan. Iya nggak apa-apa,
ya mensiasatinya sebelum nanti sampai rumah Ustadz Ferry, tadi simpang-simpang tuh turun, agak jalan lah adik sikit biar abang jalan, jadi kan nggak nampak orang, katanya kan gitu kan. Pulang gitu juga, nah, itu yang saya sebut COD gitu ya. Ada yang kayak gitu tuh, jangan ya, ngaji betul-betul aja ya, ngaji benar-benar aja, percuma, sayang pahalamu habis, pahala ngaji habis untuk nutupi dosa-dosa ya yang semisal itu. Ngaji yang benar, niat yang lurus ya. Nah, supaya kalau nggak pun kita jadi orang alim, ada keturunan kita nanti yang jadi orang alim ya. Iya, itu benar. Di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, siapa yang berkhidmat di majelis, walau dia bukan dari kalangan orang alim, nggak ada ya cikal bakal atuk-atuknya orang alim, tapi dia berkhidmat di majelis, berkhidmat kepada ulama, insya Allah akan ada dijadikan ahli keluarganya yang jadi orang alim ya. Khidmat, betul-betul khidmat ya, kepada majelis, kepada ulama, kepada guru ya. Walau kita dari keturunan Fir'aun mungkin ya nasabnya, atau ya misalnya itu bisa ya kita mendapatkan ahli daripada orang alim ya, cucu kita, cicit kita, atau siapa, keponakan kita, saudara kita, itu berbekas itu ya. Sampai di dalam kitab Ta'limul Muta'alim begini, yang kalau di Jawa itu kiai itu sibuk dakwah, sibuk ngurus santri, sibuk majelis ya. Kadang ketemu anak itu ya cuma mau tidur aja ya, bisa manja-manja ya sama anak-anaknya. Tapi kenapa anak ulama hampir rata menjadi ulama ya, anak kiai hampir rata menjadi kiai? Itu kan secara umum itu kan. Apa sebabnya? Karena ulama-ulama itu ya ikhlas mengurusi agama Allah. Syaratnya ikhlas ya, mengurusi agama Allah, sehingga anak-anak mereka yang ngurus Allah Ta'ala. Itu dalam kitab Ta'limul Muta'alim ada keterangannya. Makanya itu, siapa yang khidmat dengan ulama, khidmat dengan majelis, khidmat dengan guru tanpa ada niat apapun, ikhlas di hatinya, pasti ada dari kalangan keluarganya kelak yang akan dijadikan orang alim ya, jadikan ulama. Jangan dibilang kalau kita tengok turunan-turunan kita tuh memang tak ada jadi ulama katanya kan gitu kan. Jangan putus asa, khidmat aja, insya Allah ada yang jadi ulama ya, insya Allah. Tapi ingat ya, jadikan dunia untuk agama, jangan kebalik ya. Jangan jadikan agamamu untuk memenuhi hasrat-hasrat duniamu. Hasrat dunia itu banyak, popularitas ya, kedudukan, harta. Jangan jadikan agama untuk meraih itu semua. Jangan jadikan agama untuk meraih popularitas. Jangan jadikan agama tujuan untuk meraih mal, harta. Jangan jadikan agama ya untuk menjadikan ya tujuan-tujuan duniawi kita tadi. Ya contoh tadi hijrah supaya apa? Supaya banyak menarik perhatian lawan jenis. Berarti agama untuk dijadikan hasrat dunia. Ya, jangan. Ngaji aja yang benar-benar. Kalau kita yang udah tua-tua ini Bu, simpel aja, sisa hidup kita nih jangan dihabiskan lagi untuk ngurusin orang lain. Jangan sisa waktu hidup kita ini lagi dihabiskan untuk mengurusi kehidupan orang lain. Dan ketika kehidupan kita diurusi orang lain, abaikan aja. Ya, diurusi orang lain maksudnya ada aja orang komentar tentang kita. Paham maksudnya kan? Udah baik pun yang awak buat, ada aja orang bercakap yang enggak tentang kita. Karena rumusnya, selagi kita masih hidup di dunia, tidak akan ada orang yang sunyi, ya, tidak akan sunyi dari omongan-omongan orang. Itu aja kuncinya. Ya, selagi masih hidup di dunia, nggak akan sunyi dari omongan-omongan orang. Orang yang udah mati pun kadang diomongin sama orang, betul nggak? Tahu nggak kau? Kayak gitu bapak tuh matinya katanya ya. Mungkin itu su'ul khatimah, macam dia pula Tuhan. Ya, orang udah mati pun diomongin orang, apalagi yang hidup. Artinya kita nggak usah risau kalau kita diomongi orang begini begitu, ya, nggak usah ambil hati, nggak usah risau. Kenapa? Karena mereka nggak ngejalani apa ya kehidupan yang kita jalani, mereka nggak tahu. Jadi nggak usah dihirau komentar mereka. Dan kita juga
nggak perlu mengomentari kehidupan orang lain, karena kita nggak menjalani kehidupan mereka. Udah sisa umur hidup, ya, sisa kehidupan kita saat ini. Orang-orang tua saya banyakin ibadah, banyakin zikir, banyakin sholawat, ya, banyakin membaca Al-Quran. Jangan banyakin gibah, jangan banyakin gibah. Nggak usah urusin orang lain. Ya, hatta ketika kita diomongin orang, yaudah senyum aja, alhamdulillah. Karena hakikatnya gini, ketika ada orang menggibah, kita digibahi orang, pahala orang yang menggibah itu dipindahkan kepada kita. Dia haji, umroh misalnya, ya, tapi tukang gibah, bisa jadi pahala haji umrohnya dipindahkan kepada kita. Ya, sampai kata Nabi, di akhirat ada orang yang muflis. Dia amal solehnya di dunia banyak, amal solehnya di dunia luar biasa, tapi ketika di akhirat muflis, bangkrut. Kenapa? Habis amal ibadahnya untuk nutupi dosa-dosanya. Itu tadi, mulut, suka gibah, ya, namimah, ngadu domba, dan lain sebagainya. Akhirnya amal ibadahnya habis untuk, ya, mentransfer kepada orang-orang yang digibahinya. Lantas ya Rasul, kata sahabat, kalau pahalanya telah habis, sementara dia masih punya tanggungan kepada orang-orang yang dianiayanya, dizoliminya, apa yang akan dilakukan Allah? Maka dosa-dosa orang yang digibahinya, yang dizoliminya, yang dianiaya dipindahkan kepada dia. Udahlah bangkrut, dosa orang awak tanggung ya Rob. Ya, jadi jangan ngurusin hidup orang lain, urusin hidup diri sendiri. Ya, makanya semalam saya sampaikan di suatu majelis, jangan, ya, kita ini hidup harus makan nasi, ya, bukan makan omongan orang. Kalau kita hidup makan nasi, kita gemuk, sehat. Tapi kalau kita hidup, ya, makan omongan orang, kurus. Ya, maksudnya apa? Ada orang ngomongin kita, dah ngambek, merajuk, nangis, 2 hari nggak makan. Siapa yang sakit? Siapa yang kurus? Awak. Kan gitu kan? Jadi makan nasi, jangan makan omongan orang. Artinya kalau orang ngomongin apa tentang kita, ya los. Nah, kalau orang Jawa bilang los, ya, raurus. Ya, raurus. Gitu aja kok repot, ya. Biarin aja. Lumayan dapat transfer pahala. Nah, itu dia. Makan apa, Bu? Makan nasi, ya. Jangan makan omongan orang. Ya, yang nama dibalik kenikmatan pasti ada orang dengki. Itu rumus kehidupan. Dimana kita punya mendapat suatu nikmat, punya kenikmatan, ada aja orang dengki. Nikmat apa aja lah, ya, nikmat rezeki, ya, rezeki berlebih, ya, ada aja orang yang iri. Di balik kenikmatan senantiasa ada orang yang iri hati. Jadi kalau ada yang ngomongin kita, ya itu karena dia iri, ya, dan kalau kita bersedih karena cakap orang itu, ya, berarti kita nggak mengerti. Nggak mengertinya gimana? Kenapa dia iri ngomongin kita? Karena kita punya nikmat, dikasih istri cantik misalnya, harta yang melimpah, kekayaan, jabatan, itu kan nikmat nggak? Nikmat. Dan dalam kenikmatan ini ada aja orang yang iri dan dengki. Ya, jadi kita kan berdoa kepada Allah, ya Rob, beri aku kenikmatan. Ketika Allah bagi kenikmatan itu, ya kita harus siap dengan konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Siap diomongin orang. Saya jamin nanti Ustaz Peri ini dan panitia pembangunan pesantren, ya, sabar-sabar kalau ada yang ngata-ngatain nanti, nanti gak jelas duitnya, nanti dimakan orang itu, pasti itu ada, ya, itu pasti ada, gak lepas itu nanti, tengok aja nanti, ya, mesti setiap kenikmatan ada aja orang yang iri hati. Maka kita kan berdoa kepada Allah, ya Rabb, beri kami kenikmatanmu, beri kami ini, beri ini, dibagi Allah Ta'ala. Maka kita harus siap menanggung resikonya, konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Diomongin orang. Jadi kalau nggak mau diomongin orang, minta sama Tuhan, ya Rob, cabut aja kenikmatan yang telah kau beri. Mau? Nggak mau kan? Nah yaudah, kalau itu harus sabar dan tahan diomongin orang. Kita ngaji tauhid, ya, kok ceritanya tasawuf pula ini. Udah, ya. Nah, kita yang tua-tua
ngaji tauhidnya selepas-lepas fardu ain aja udah jadilah. Ya, nggak pakai mendalam. Jadi ada ilmu akidah, ada ilmu kalam. Sepintas terlihat sama tapi beda. Ya, kalau yang kita kaji, yang kita jelaskan malam ini masih masuk ilmu akidah. Sebatas melepas kewajiban kita mengenal Allah. Ya. Adapun ilmu kalam itu adalah ketika ada orang datang mengajarkan akidah menyimpang, ya kita menjelaskan dalilnya secara detail, hujah-hujahnya, itu namanya ilmu kalam. Ya, jadi ilmu akidah contohnya gini, Allah bersifat qiyamu binafsi. Nah, apa maksudnya? Allah nggak butuh tempat, Allah nggak butuh mukhasis. Itu namanya ilmu akidah. Cukup untuk kita itu. Ya, tapi ketika nanti ada orang yang mengatakan Allah bersemayam di atas arash, kita bantahlah pendapat mereka. Ya, begini itu namanya ilmu kalam. Ya, bantahan-bantahan untuk menghujah ya akidah-akidah atau ajaran-ajaran yang menyimpang, itu disebut dengan ilmu kalam. Nah, baik Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, sifat wajib yang keempat bagi Allah Subhanahu wa taala adalah sifat qiyamuhu binafsi. Apa makna qiyamu binafsi tadi, Bu? Ya, ada berapa maknanya? Dua. Yang pertama, Allah tidak butuh mukhasis. Kedua, Allah tidak butuh tempat. Nanti kalau ada yang mengatakan Allah di langit, benar apa salah? Salah. Ada yang mengatakan Allah bersemayam di atas arash, benar atau salah? Salah. Ada yang mengatakan Allah di mana-mana? Salah. Karena Allah tidak bertempat. Nah, saya rasa untuk pertemuan ini ya kita padakan sampai di situ dulu. Kira-kira kalau ada pertanyaan dipersilakan. Kirim doa nih ya. Cokro. Ya. Ada Bu pertanyaan? Biasa kalau ngaji tauhid jarang ya. Ada? Silakan. Ya. Kalau kita menceritakan seseorang, cuman kita menceritakan kepada orang lain itu karena kagum kita ingin memberitahu orang tersebut kepada teman-teman kita, itu termasuk ghibah atau yang ghibah itu menceritakan, ghibah itu definisinya gini, ketika kita menceritakan seseorang yang orang kita ceritakan itu nggak senang dengernya, itu ghibah. Berarti konotasi ghibah itu mengarah kepada kejelekan. Artinya kalau kita menceritakan kekurangan-kekurangan orang lain, itu baru jatuh ghibah. Tapi kalau menceritakan kebaikannya, oh, insya Allah si fulan itu dermawan sekali orangnya, begini, kayak gitu kan, kebaikannya, itu tidak ghibah. Ya, itu tidak jatuh kepada ghibah. Ya, dan ghibah itu terjadi bila disebut merek. Ya, mereknya disebut, tahu kau, ya, Ustadz Peri itu, nah gitu misalnya kan, nah itu ghibah. Ya, tapi kalau dia cerita misalnya, tahu kau ada orang, nah kan gitu kan, begini, dia nggak sebutkan mereknya, itu nggak jatuh kepada ghibah. Ya, jadi kalau di dalam majelis terkadang ya masyayikh kita menjelaskan cerita sebuah kisah dengan maksud untuk kita yang hidup mengambil iktibar, ya, tanpa menyebutkan siapa orangnya. Ada orang tipikalnya begini, kan gitu kan. Nah, itu menceritakan kisah tanpa menyebut subjeknya, objeknya, ya, objek dan subjeknya. Nah, jadi tanpa menyebut orangnya, itu tidak jatuh ghibah. Ya, tapi kalau disebut orangnya, ada orang namanya si fulan, ceramah nih dia, kan gitu kan. Dia begini, nah itu dia pun di sini pun ghibah. Tapi kalau menceritakan kisah aja tanpa menyebutkan orangnya, itu nggak jatuh kepada ghibah. Ya, itu dia. Jadi ghibah konotasinya kepada kejelekan atau keburukan. Ada yang lain? Sat. Ya. Ini menyambung yang tadi, Sat. Kan kita nggak sebut merek, Sat. Kita ceritain sama kawan. Tapi kawan tadi connect gitu. Oh, dia pasti menceritakan ini. Itu ghibah nggak, Sat? Iya. Bisa jatuh kepada ghibah kalau dimengerti dan dipaham maksudnya. Ya, walaupun nama mereknya nggak disebut. Ya. Tapi kita menyebut indikatornya. Siapa yang maksud? Itulah yang Ustadz tuh rumahnya di Galang Suka, yang depan Masjid Rodoh, kan gitu kan? Gak disebutnya namanya, cuma indikatornya disebut sama juga, ya, ghibah. Gitu ya. Baiklah, ada lagi pertanyaan kira-kira? Oh ada, silakan. Bapak duduk ya. Coba kasih mic-nya biar saya dengar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau menanyakan masalah mikrab Rasul. Allah di mana itu? Jadi tidak bertempat Allah tadi. Itu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pernah sudah kita sampaikan tentang peristiwa Mi'raj daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di puncak tertinggi dari peristiwa Isra Mi'raj itu bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana prosesinya? Ya, prosesi pertemuan Allah dengan Rasulullah. Bukan kita paham Nabi naik ke langit Sidratul Muntaha berarti Allah ada di langit. Bukan begitu. Ya, disebutkan oleh para ulama, ya, ketika Nabi naik ke puncak akhir daripada peristiwa Isra Mi'raj, di mana yang ada pada waktu itu hanya beliau, sampai malaikat Jibril pun gak sanggup naik ke tempat puncak itu. Ya Muhammad, aku ngantermu cuma sampai sini aja, ente naik sendiri. Kan itu peristiwanya kan. Nah, di situ Allah buka hijab Nabi, ya, membuka hijab daripada Nabi SAW, sehingga karena sudah terbuka hijab daripada Nabi Muhammad SAW, dia dapat, ya, beliau SAW dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala yang diistilahkan oleh ulama bila kaif, ya, tanpa cara, ya, bila kaif, tanpa cara. Bagaimana pada hakikatnya? Pada hakikatnya itu wallahu a'lam bishawab. Yang jelas Allah tidak di langit ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, pada masa itu mengalami peristiwa Isra maupun Mi'raj itu. Sama seperti kita kalau kita di sini digalang, ya, kalau Allah buka hijab kita, pandangan kita secara tidak langsung bisa sampai di mana Allah kehendaki. Dan ini pernah terjadi bagi Umar ibnul Khattab, di mana ketika itu beliau menjadi khalifah dan beliau ada di Madinah. Waktu beliau sedang berkhutbah Jumat, ya, beliau dibuka hijab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlihatlah salah satu pasukan Muslim di negeri Syam, kalau saya nggak silap, ya, dikepung oleh pasukan musyrikin dan bakal kalah ini pasukan Muslim ini. Ya, Umar bin Khattab ketika itu di Madinah, dibuka Allah hijab, nampak dia pasukan Muslim yang ada di Syam. Bukan tanggung itu perjalanannya, berhari-hari. Tapi karena Allah izin, Allah buka hijab, nampak Sayyidina Umar bahwasanya pasukan Muslim di daerah Syam itu dikepung. Sehingga ketika khutbah, lagi khutbah Jumat ini, beliau berkata, pasukan Muslim, sembunyi kalian di balik bukit. Ini jemaah yang sholat Jumat bingung, ada apa ini? Kan gitu kan? Pasukan Muslim, sembunyi kalian di balik bukit. Dianya di Madinah, pasukannya di Syam, negeri Syam. Suaranya Umar bin Khattab pun sampai ke pasukan Muslim di negeri Syam. Enggak pakai WA, voice note enggak, belum ada waktu itu. Ya, dengar pasukan pimpinan Muslim pada waktu itu, saya lupa siapa pemimpinan panglima perangnya. Ya, semuanya dengar. Ini suara khalifah nih. Ya, kita disuruh bersembunyi di balik bukit. Pergi mereka di balik bukit. Akhirnya mereka selamat, kalau nggak terbunuh semuanya. Dan ketika mereka kembali ke Madinah, dan itu diceritakan oleh pasukan ini kepada sahabat-sahabat yang ada di Madinah. Tahu nggak kalian? Nah, kita kalau orang galang gitu, ngerti orang mas gitu kan? Kenapa? Kemarin waktu kami perang katanya di Syam, ya, waktu kami dikepung oleh pasukan musyrikin, ya, kami kerungu, dengar katanya, ya, suara Khalifah Umar bin Khattab untuk kami sembunyi di balik bukit. Akhirnya kami sembunyi di balik bukit, makanya kami selamat. Ya, kalau nggak kami sembunyi di balik bukit, wis mati kurasa mas, katanya gitu ya. Baru kata sahabat yang lain, oh iya, waktu kemarin waktu sholat Jumat itu kan, katanya, itu beliau lagi khutbah katanya. Kami di sini pun heran, kenapa kaitan khutbahnya tentang takwa kok nyuruh sembunyi di balik bukit. Nah, akhirnya nyambung. Wah, memang sakti Umar bin Khattab. Dan itu terjadi dengan jarak yang begitu jauh antara Madinah dengan Syam.
Bisa terjadi. Kenapa? Karena sudah Allah buka hijab. Demikian dengan Nabi Muhammad SAW, Allah buka hijabnya, ya, sehingga dia melihat Allah Subhanahu Wa Taala tanpa tanpa cara, tanpa Allah bertempat tidak di langit atau bertempat di mana-mana. Itu dia. Itu satu contoh dalil yang membuktikan hal yang semisal itu jaiz terjadi, ya, bisa terjadi. Biasa wali-wali itu koneksinya itu nggak pakai handphone, ya, nah, tapi telepati. Ya, tengah malam, ya, wali itu sering kumpul-kumpul nanti, ya nggak tahu lah tadi mana gitu ya. Makanya jangan tidur, mana tahu jadi wali, ya, wali goib. Allah, ya. Wali itu jarang tidur. Wali murid juga jarang tidur, anaknya nangis aja. Ada pertanyaan lain kira-kira? Banyak ya kisah karomah-karomahnya, ya, para aulia. Ya, itu diantara karomah dari sahabat itu ya. Kalau nggak percaya karomah wali, masa nggak percaya karomah sahabat? Umar bin Khattab itu termasuk orang yang paling banyak, yang banyak karomahnya itu beliau. Semuanya ada karomahnya. Abu Bakar Siddiq, ya, beliau waktu itu hamil istri beliau, ya, istri terakhir dari Abu Bakar Siddiq. Beliau itu udah jadi khalifah pada waktu itu. Kemudian kata Abu Bakar As-Siddiq kepada istrinya tuh paling baru hamil 1 bulan. Kira-kira kalau di WSG udah nampak belum jenis kelaminnya? Belum kan? Beliau apa katakan kepada istrinya? Dek, ya, ini anak kita perempuan nih, wedok. Ya, anak kita nanti kalau lahir perempuan. Kok tahu abang? Iya, insya Allah. Ya, anak kita ini perempuan, yang di perutmu ini perempuan. Tapi nanti dia lahir aku udah nggak ada, katanya. Ya, nanti anak ini lahir, saya sudah meninggal dunia. Bener. Anaknya lahir perempuan, dia sudah meninggal dunia beliau. Coba, bisa seperti itu ya? Bisa, namanya wali. Ya, dikasih dibuka Allah hijab sehingga dia kasyaf. Nah, itu termasuk karomahnya dari para sahabat radhiyallahu anhu. Banyak karomah-karomahnya para sahabat. Yang paling sering diceritakan, banyak diceritakan itu karomahnya daripada Umar bin Khattab. Jadi kan kasyafnya Abu Bakar Siddiq mengalahkan segala bentuk kemajuan teknologi di masa sekarang. Secanggih apapun USG, ya, mau 3G mau apa kan USG ada gitu kan, tetap kalau masih baru 1 bulan belum tahu jenis kelaminnya apa, ya kan? Tapi Abu Bakar Siddiq nggak pakai USG-an, beliau langsung anak kita perempuan, kasih nama ini, ya. Kena kok cepat kali kasih namanya bang. Iya, nanti dia lahir aku udah nggak ada. Coba. Ya, itu dari mana ceritanya? Baca kitab Jami' Karomatil Aulia. Jadi Jami' Karomatil Aulia kumpulan, ya, kitab yang membahas tentang kumpulan keramat wali-wali yang disusun oleh Syekh Ismail An-Nabahani. Nah, itu diantara karomahnya. Nah, jadi yang hal yang semisal itu bisa. Makanya kami sama Ustaz Ferry telepatian aja kan, kalau nggak ada paket gitu kan. Jangan percaya. Nah, baiklah, sebelum kita tutup dengan doa, sekaligus tutup dengan doa, kita kirim-kirim doa dulu kepada nama-nama yang tertera ini. Mudah-mudahan berkah sholawat kita, berkah majelis kita, sini berkah doa-doa kita, dilapangkan kuburnya dan diringankan siksa kuburnya untuk mereka-mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li 'ulamaina wa li ustazina wa li asatidatina wa li jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sil sawaba ma qara'nahu min suratil Fatihah wa min suratil Ikhlas wa min suratil Mu'awwidzatain khususan ila arwahi almarhum Bapak Selamat Umar bin Kuno wa ila almarhum Pak Sabar bin Cokro Sentono wa ila almarhum Ibu Samsiah binti Arun Nasution wa ila almarhum Ibu Juni bin Sabar wa ila ruhi Siti Fatimah binti Agus Prayitno. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihah. Allahumma inna natawassalu bi jahi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi jahi a'immatil arba'ah wa bi jahi jami'il awliya'il muqarrabin wa syuhada'i was salihin. Istajib du'ana ya Allah ya Rahman ya Rahim ya mujib as-sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Tadi santri nanya belum ya? Lebih semalam aja lah. Tanya di majelis yang lain. Pakam nanya gitu. Nah, dipakam nanti nanya.